Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Salam jumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Hari ini Senin 18 September 2023. Mari Bapak Ibu kita jadikan menjadi ritme hidup kita, mengawali segala kegiatan kita dalam kebersamaan kita dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mau bersekutu dengan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 3 ayat 25. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Rom tolu ayat 25. Ibanado dipadiri debata bahen habang saparasian marhite sian haporseaon dimudar naik asa di papatar debatadi si hati gorana ala naung di bolus matana akadusana jolo marhiti labasni rohana. Pendamaian karena iman. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, seorang pemuda yang dalam seluruh perjalanan hidupnya hidup bergelimang dengan dosa. Setiap hari dia melakukan segala jenis kejahatan. Namun suatu hari dia punya niat dan tekad untuk bertobat. Dia mau kembali ke jalan yang benar. Kepada orang yang berjumpa dengan dia, dia selalu berkata, saya mau bertobat. Saya mau kembali ke jalan Tuhan. Namun yang menjadi pergumulan hidupnya ialah, apakah Tuhan masih bersedia menerima saya? Dia melihat dosa yang begitu banyak, yang begitu besar. Lalu dia ragu. Dia takut. Apakah Tuhan masih bersedia, masih berkenan menerimanya? Bapak Ibu, dengan keraguan seperti itu, dengan rasa bertanya-tanya yang begitu besar, dia suatu hari menjumpai hamba Tuhan. Lalu dia mengungkapkan isi hatinya. Dan pada akhirnya dia bertanya, apakah Tuhan masih mau menerima saya? Bapak Ibu, hamba Tuhan ini berkata, ketahuilah anakku, Tuhan tidak menghendaki kematian orang jahat, tetapi pertobatannya agar dia hidup. Tuhan selalu merindukan pertobatan dari orang-orang yang selama hidupnya bergelimang dalam dosa. Dan ketahuilah, itu adalah anugerah Tuhan yang maha besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, hal seperti itulah sesungguhnya pergumulan dari Rasul Paulus. Hal seperti itu juga pergumulan dari orang-orang Kristen yang pada waktu itu mayoritas berasal dari Yahudi, Israel, Perjanjian Lama.
Mereka tahu apa itu dosa. Melakukan segala perbuatan yang menyimpang dari hukum Taurat, yang menyimpang dari kehendak Tuhan, yang menyimpang dari jalan Tuhan, itu adalah dosa. Mereka sadar begitu besar, begitu banyak dosa yang mereka perbuat. Lalu pertanyaan mereka yang selama ini selalu menyiksa batin, menyiksa kehidupan mereka ialah, apakah Tuhan masih berkenan, masih mau menerima kita? Mereka mencoba berspekulasi dengan pikiran mereka sendiri. Mereka terbuang, mereka dibiarkan terjajah. Bukankah itu bukti bahwa Tuhan tidak lagi bersedia menerima kita? Ibu bapa dan saudara-saudaraku, Rasul Paulus melihat dari kacamata iman. Paulus melihat kehidupan orang Kristen yang semata-mata berada di bawah anugerah Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Paulus hendak mengingatkan semua orang Kristen, semua orang percaya, semua pengikut Kristus, bahwa darah Yesus yang terkucur di kayu salib sekali untuk selamanya, ex hapax, berlaku untuk selamanya. Darah Yesus menjadi kurban yang menyucikan orang-orang berdosa dari dosa, dari kejahatan. Karenanya, orang yang mau menerima Yesus di dalam iman, Yesus menjadi jalan pendamaian bagi mereka. Peristiwa kedatangan Yesus ke dunia adalah peristiwa di mana Yesus ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Itu sebabnya Bapak Ibu, Paulus juga melanjutkan dalam nas kita. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena dia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Paulus mencoba melihat pergumulan batin, pergumulan hati dari orang Yahudi yang berakar kuat di perjanjian lama pada waktu itu. Di masa-masa perjanjian lama, tentu mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Pertanyaannya ialah, apakah peristiwa salib ini, apakah kehadiran Yesus di dunia ini juga berlaku untuk kita? Bapak Ibu, Paulus menegaskan untuk membangun keadilan. Adil artinya semua orang menerima apa yang menjadi haknya. Maka bukan hanya orang Kristen yang hidup di masa Yesus dan sesudahnya yang berhak menerima karya penebusan Yesus, tetapi juga orang-orang yang hidup sebelum Yesus di dunia. Orang-orang Israel di perjanjian lama, ketika mereka menerima Yesus dalam iman, maka peristiwa salib juga berlaku untuk mereka. Yesus menjadi jalan pendamaian bagi mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, untuk memahami nas ini, tentu kita juga mengingat penegasan Martin Luther, tokoh reformasi kita, sang reformator. Martin Luther menyimpulkan ajarannya dengan trisola, sola gratia, sola iman, dan sola scriptura. Karya keselamatan Allah, pendamaian manusia dengan Allah, itu adalah anugerah Allah semata.
Orang Kristen beroleh keselamatan bukan karena perbuatannya, tetapi karena Allah berkenan menyelamatkan mereka. Itu sebabnya keselamatan Allah adalah anugerah. Tetapi sola gratia itu harus diterima dengan sola fide, dengan iman saja. Itu sebabnya Bapak Ibu kita, pengikut Kristus, berhak menerima penebusan Kristus kalau kita benar-benar beriman kepada Yesus. Dan ini juga telah diajarkan kepada kita di dalam Alkitab, sola scriptura. Menjadi pergumulan, menjadi persoalan kita, orang Kristen masa kini ialah apakah kita sudah benar-benar menerima Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, inilah juga firman Tuhan untuk kita. Kita telah diperdamaikan dengan Allah. Memang benar kita masih potensial berbuat dosa. Itu sebabnya Martin Luther berkata simul justus et peccator, dalam waktu yang bersamaan. Kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Tetapi jangan lupa, kita juga masih potensial berbuat dosa. Karenanya Bapak Ibu, marilah kita menerima Yesus di dalam iman. Marilah bangun spiritualitas, di mana di dalamnya kita menumbuh kembangkan iman kita, menyerahkan diri sepenuhnya ke jalan pendamaian yang satu-satunya dipersiapkan untuk kita, yaitu Yesus Kristus. Maka tidak ada alasan kita untuk ragu-ragu Bapak Ibu. Tidak ada alasan kita untuk takut. Tidak ada alasan untuk putus asa. Mari bangun hidup yang berpengharapan. Hidup di bawah anugerah Tuhan. Kita telah diperdamaikan dengan Tuhan. Peristiwa salib ini adalah jalan keselamatan yang ditegakkan dengan keadilan. Kita semua Bapak Ibu, tanpa terkecuali, berhak menerimanya. Asal saja kita menerima Yesus di dalam iman. Selamat berjuang Bapak Ibu. Selamat menikmati hidup dalam anugerah Tuhan. Dan selamat berdamai. Berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan sekitar. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas karya maha besar-Mu. Engkau menjadi jalan keselamatan untuk kami. Kami berhak menerima keselamatan itu yang adalah anugerah kalau kami sungguh-sungguh hidup di dalam iman. Biarlah Tuhan, hati kami selalu dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, hingga iman kami, spiritualitas kami senantiasa bertumbuh. Kami menerima Engkau sebagai jalan pendamaian untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh membangun hidup yang berpengharapan. Hidup yang senantiasa optimis. Hidup yang senantiasa dinamis meskipun di tengah berbagai tantangan dan kesulitan hidup. Berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati semua aktivitas keseharian mereka. Biarlah mereka juga boleh beraktivitas di dalam pengharapan, karena Engkau telah hadir menjadi jalan pendamaian bagi mereka. Berkati juga gereja-Mu Tuhan. Berkati para hamba-Mu. Biar kami juga boleh sukacita melayani Engkau. Sukacita menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.